Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ruang Cerita. Di episode kali ini, kita akan membahas mengenai berbagi, bersedekah, atau mengambil hikmah dari masalah yang pernah dimiliki oleh orang lain. Ya, kebetulan banget kemarin jadi ceritanya minggu kemarin, lebih tepatnya minggu kemarin itu ada kejadian di mana ada orang, tepatnya laki-laki, bisa dikatakan lansia, itu mengambil kotak amal dari masjid, ya di daerah dekat rumah lah. Entah motifnya apa, tapi yang bikin kaget adalah ternyata di zaman sekarang ini banyak orang-orang yang makin brutal. Kenapa gue bisa bilang brutal? Karena memang si pencuri ini tanpa ditanya terlebih dahulu motifnya apa, dia ngambil kotak amal, langsung aja dihakimi secara spontan oleh masyarakat di daerah sekitar, ya di daerah dekat masjid itu, tanpa dikasih ampun, tanpa dikasih kesempatan atau jeda untuk dia bisa menjelaskan motif kenapa dia bisa mengambil atau mencuri kotak amal itu. Banyak orang yang langsung melayangkan pukulannya tepat di muka bapak tersebut, di bagian tangan, perut, dada, bahkan yang paling parah ada orang, ya bisa dikatakan dia masih anak muda, dengan kejamnya dia menempelkan rokok yang masih hidup ke kemaluannya bapak itu, dengan alasan karena bapak itu sudah bersalah nyuri kotak amal, ya pastinya dia harus dikasih hal yang memang kejam juga. Tapi setelah gue pikir, setelah gue merenung, ya enggak lama sih ngerenungnya, kenapa manusia bisa sekejam itu ya? Kenapa kita sesama manusia bisa dengan seenaknya menghakimi orang lain tanpa kita tahu dulu motif dia apa, alasannya itu apa, kenapa dia bisa berbuat seperti itu? Seharusnya kalau gue pikir ya, kita bisa tahu dulu, cari tahu dulu alasan dia berbuat seperti itu apa, motifnya apa, dan tanpa perlu ada hajar menghajar, seharusnya kita langsung menyerahkannya ke pihak yang lebih berwenang. Kalau kemarin kasusnya, ketika pihak berwenang udah datang beserta ambulan, dia bapak itu sudah dalam keadaan tidak sadarkan diri akibatnya ulah masyarakat sekitar. Kalau seperti itu, gue lihat nih, yang salah bukan bapak itu doang sih, tapi warga yang melakukan tindak kekerasan pun yang mereka juga jadi bersalah. Bukan salah bapak itu, tapi memang salah orangnya atau masyarakat itu sendiri, karena mereka tidak bisa menahan nafsunya mereka untuk menghakimi bapak tersebut. Nah, sebenarnya kita bisa mengambil hikmah positif dari kasus yang gue ceritain tadi. Ya mungkin kasusnya juga udah lumrah banget sih di kehidupan kita sehari-hari. Tapi yang bikin gue mikir keras karena ya kasus ini adalah, apakah memang setiap manusia ketika dikasih masalah tidak pernah berpikir lagi bahwa mungkin saja kita punya andil di masalah tersebut? Ya misalkan aja kayak gini, bapak itu kan udah nyuri kotak amal, ya mungkin aja, ya mungkin bapak itu tahu itu salah, tapi karena dia gak punya hal lainnya, hal positif yang bisa dia lakuin untuk menghasilkan uang, alhasil bapak itu ya mau gak mau nyuri kotak amal.
Tapi sadar gak sih? Atau kepikiran gak sih Bapak itu nyuri kotak amal karena memang dasarnya kita, entah itu sebagai tetangga Bapak itu atau ya sebagai sesama manusia, sulit untuk berbagi kepada orang sekitar, yang menjadikan orang-orang terdekat kita, ya kita kasih contoh Bapak tadi, bisa ngambil kotak amal. Kepikiran gak sih? Kayak kita kurang bersedekah, kita kurang berbagi, kita kurang aware sama lingkungan, yang alhasil menjadikan orang-orang yang memang kekurangan, butuh bantuan itu ngerasa gak punya orang, gak ada masyarakat yang mau ngebantu dia dan mau tahu masalah dia, atau gak ada masyarakat yang mau berbagi sama dia. Itu satu yang gue pikirin. Yang kedua, ya mungkin memang Bapak itu tidak memikirkan hal-hal positif lainnya atau dampak-dampak yang bisa dia dapatkan dari hal yang sudah dia lakukan. Entah memang Bapak itu ngerasa itu hal yang lumrah bagi dia dengan mencuri untuk memperoleh uang, atau karena memang itu jalan satu-satunya agar dia bisa bertahan hidup. Entah itu untuk mencukupi kebutuhan Bapak itu sendiri, atau memang untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Gak ada yang tahu. Untuk itu kita harus belajar mencari tahu lebih dulu, dibandingkan kita langsung melayangkan pukulan yang mungkin saja itu tidak memberikan efek jera kepada orang atau pelaku tersebut. Kita pun tahu Bapak itu hanya satu contoh di antara banyaknya kasus yang marak dilakukan oleh masyarakat lainnya. Dan kita bisa ambil hikmahnya. Kenapa banyak orang yang berbuat kriminalitas? Kenapa banyak orang yang masih suka mencuri padahal dosanya dapet, lalu bisa aja masyarakat lain ikut menghakimi secara kejam, yang mengakibatkan Bapak itu hanya menanggung dampak buruknya saja dari apa yang sudah dia lakukan. Mungkin itu sudah dia pikirkan, tapi karena kurangnya kepedulian kita kepada orang-orang di sekitar kita, menjadikan orang-orang yang memang kesulitan itu ngerasa gak ada yang memperhatikan dia, gak ada orang yang bisa membantu dia. Alhasil ya hanya itu aja yang bisa dia lakuin. Untuk itu, mari kita mengambil hikmah dari sesuatu yang mungkin saja kita peroleh, entah itu ujian, masalah, atau hal-hal lainnya. Mari kita belajar untuk tidak hanya mengambil hikmah dari masalah yang kita dapatkan, tapi kita pun bisa mengambil hikmah dari apa yang orang lain rasakan. Contohnya seperti kasus Bapak tadi. Jangan hanya melihat sisi negatif Bapak itu saja. Jangan hanya melihat Bapak itu sebagai seorang yang malas bekerja, tidak mau bekerja membanting tulang, hanya ingin instan dapat uang. Tapi kita pun harus melihat bahwa mungkin saja orang berbuat kejahatan atas apa yang kita lakukan. Misalkan aja yang tadi, ada orang mencuri, di mana hal itu disebabkan oleh kita yang memang kurang peduli dengan lingkungan, dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, dengan masalah-masalah yang dimiliki orang lain. Kita hanya peduli dengan apa yang kita miliki. Kita hanya sibuk dengan apa yang ingin kita cari, tanpa bisa kita memikirkan orang lain, tanpa bisa kita memberi kebahagiaan kepada orang lain. Dan tentunya dengan kita berbagi, meskipun itu hanya sedikit, itu sudah memberikan kebahagiaan kepada orang lain yang
membutuhkan. Kita sebagai manusia, terlebih kita sebagai hamba, kita sama di matanya. Tidak ada yang berbeda. Jadi, kenapa kita tidak bisa untuk berbagi kepada saudara kita? Entah itu berbeda agama, berbeda negara, berbeda ras, suku, ataupun visi misi. Tidak ada perbedaan. Kalaupun ada perbedaan, jadikan perbedaan itu adalah sesuatu yang akan membawa keindahan, dan mari kita saling membahagiakan dengan cara yang kita miliki. Mari kita berbagi meskipun sedikit, agar kita bisa menahan orang lain untuk berbuat negatif atau berbuat hal-hal yang memang tidak baik untuk dilakukan. Mari kita saling menjaga dan saling mengingatkan untuk selalu ingat pada Tuhan, di mana pada akhirnya kita akan kembali kepadanya, kepada Tuhan yang Maha Esa. Terima kasih telah menjadikan aku ruang untuk kamu bercerita. Sampai jumpa di cerita selanjutnya ya. Dah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.